Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Bapak harapkan keadaan anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk jaga kebersihan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker apabila keluar rumah. Baiklah, untuk pelajaran kali ini kita masuk materi berkarya seni rupa 2 dimensi. Mungkin kalian waktu SMP sudah mempelajarinya dan Bapak rasa tidak akan kesulitan dalam pelajarinya kembali. Peta materi kita untuk berkarya seni rupa 2 dimensi ini, yang pertama adalah pengertian seni rupa 2 dimensi. Berikutnya adalah unsur dan objek seni rupa 2 dimensi. Selanjutnya medium, bahan, dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Dan terakhir adalah proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Baiklah, untuk pembelajaran kita kali ini dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama adalah bertujuan untuk membedakan jenis karya seni rupa 2 dimensi. Berikutnya mengidentifikasi jenis karya seni rupa 2 dimensi. Yang ketiga mengidentifikasi unsur-unsur rupa dan prinsip penataan dalam seni rupa 2 dimensi. Dan mengidentifikasi jenis objek seni rupa 2 dimensi. Berikutnya mengidentifikasi bahan, teknik, dan media seni rupa 2 dimensi dan membandingkan jenis seni rupa 2 dimensi. Baiklah, untuk pengertian seni rupa 2 dimensi sendiri, kalian juga sudah mengetahuinya terlebih dahulu waktu SMP, yaitu memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Jenis-jenis karya seni rupa 2 dimensi itu, yang pertama lukisan, yang kedua yaitu gambar, yang ketiga desain grafis, yang keempat karikatur, berikutnya adalah grafiti, dan berikutnya adalah fotografi, selanjutnya adalah kaligrafi, dan berikutnya adalah poster. Baiklah, setelah jenis kita masuk pada unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Yang pertama unsurnya adalah garis. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Garis memiliki dimensi memanjang, mempunyai arah serta sifat-sifat khusus. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan seterusnya. Berikutnya contoh-contoh adalah garis-garis yang berombak, panjang, pendek, tebal, melengkung. Berikutnya adalah garis maya dan garis nyata. Unsur rupa yang kedua adalah raut, bidang, dan bentuk. Merupakan tampak atau potongan wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjukkan wujud benda yang cenderung pipih atau datar. Sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume atau dalam kurungnya mass. Ya, ini ada beberapa contoh-contoh untuk raut. Ya, di sini dilihat yang sebelah kiri itu bidang dan yang sebelah kanan adalah bentuk. Berikutnya adalah ruang. Ruang adalah unsur dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi yang menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Pada karya 2 dimensi, kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan lainnya seperti perbedaan intensitas warna, terang gelap, atau penggunaan teknik menggambar perspektif. Oke, ini contoh-contohnya. Yang contoh ini ada di buku kalian. Ya, di situ contoh ruang. Berikutnya adalah tekstur. Tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba, sedangkan tekstur buatan adalah kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang. Nah, ini contoh-contoh tekstur. Nah, jadi penggunaan tekstur dalam karya seni rupa 2 dimensi ini contoh-contohnya juga ada di buku kalian, jika kalian bisa lihat di buku. Ya, ini contohnya tekstur buatan. Oke, berikutnya yaitu warna.
Warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian. Menurut teori warna Brewster, semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok, yaitu merah, kuning, dan biru. Dalam berkarya seni rupa terdapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu secara harmonis, heraldis, murni, monokromatik, dan polikromatik. Ya, ini contoh-contohnya. Contoh ini juga bisa kalian lihat di buku seni budaya kalian. Ya, yang selanjutnya adalah gelap terang. Gelap terang adalah unsur pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna atau value yang berbeda. Bagian terkena cahaya akan lebih terang daripada yang tidak kena cahaya. Ini ada contoh-contohnya. Contoh ini juga kalian bisa lihat di buku kalian, di mana ada cahaya dari kiri, kanan, atas, dan bawah. Baiklah, berikutnya kita masuk pada medium, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama adalah medium dan bahan. Medium dan bahan dalam karya seni rupa 2 dimensi yaitu material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa, bahan untuk karya seni rupa ini juga banyak macamnya dan ragamnya. Ada yang berfungsi sebagai bahan utama atau bahan penunjang. Sebagai contoh, pada umumnya perupa membuat karya lukisan menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utamanya, serta kayu dan paku sebagai bahan penunjangnya. Kayu digunakan sebagai bahan bingkai atau spandram untuk menempatkan kanvas dan paku untuk mengaitkan kanvas pada permukaan kayu bingkai tersebut. Berdasarkan sumber pengolahannya, bahan bisa dikategorikan menjadi pertama bahan alami dan bahan sintetis. Dan berdasarkan sifat materialnya, bahan dapat dikategorikan yaitu bahan keras, bahan lunak, bahan cair, dan bahan padat. Ini contoh-contoh bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Ini ada dalam buku kalian, silahkan kalian lihat. Berikutnya kita masuk pada alat dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Alat untuk berkarya seni rupa sangat banyak jenis dan ragamnya. Beberapa karya seni rupa bahkan memiliki peralatan khusus yang tidak digunakan pada jenis karya lainnya. Tetapi ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses. Alat-alat tulis misalnya, ada peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya seni rupa. Dan karena kemajuan teknologi, saat ini semua fungsi alat yang dipergunakan dalam berkarya seni rupa relatif dapat dilakukan oleh komputer. Walaupun demikian, perlu disadari betul bahwa komputer hanyalah sebagai alat bantu. Karya seni bagaimanapun juga membutuhkan kepekaan rasa yang sulit dihasilkan oleh program komputer. Ini adalah contoh-contoh alat dalam melukis. Contoh ini ada juga dalam buku kalian. Selanjutnya ya, teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan objek pada bidang garap. Sebagai contoh, untuk mewujudkan sebuah objek dalam karya lukisan, seorang perupa atau seniman lukis untuk menguasai keterampilan teknis. Ya, ini adalah contoh-contoh teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Ada di buku kalian juga. Berikutnya proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi tidak tercipta dengan sendirinya. Pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dilakukan melalui sebuah proses secara bertahap. Tahapan dalam berkarya ini berbeda antara satu jenis karya dengan jenis karya lainnya, tergantung karakteristik bahan, teknik, alat, dan medium yang digunakan untuk mewujudkan karya seni. Tahapan dalam karya seni rupa 2 dimensi ini dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi ini bisa berasal dari dalam diri maupun dari luar diri perupanya. Benda-benda kecil atau hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menjadi ide untuk berkarya seni rupa 2 dimensi. Baiklah anak-anak, Bapak rasa kalian sudah bisa memahaminya dalam mencari motivasi dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Maka perhatikanlah hal-hal kecil yang ada di lingkungan kalian untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi. Selamat mencari motivasi atau ide untuk berkarya seni rupa 2 dimensinya.
Bapak harapkan tugas-tugas yang kalian hadirkan nantinya bagus-bagus semua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.